Bandingkan sama perkebunan kopi kok mah yang lebih menguntungkan menurut Pak? Kalau kopi nya kan rutin Ya. sekali 10 hari, sekali 10 hari. Berbeda kalau saya sebuah musim. Kalau itu lah sampai tujuan kok hanya mulai tapi bunga lihat jadinya berkesinambungan dari tidak pernah gitu. putri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemerhati kebun kopi Nusantara. Mari kita tetap bersyukur masih bisa menikmati secangkir kopi hari ini sambil menonton channel Studi Kopi. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat-lihat, mereview kondisi kebun kopi yang katanya sudah berusia 15 tahun yang berada di pinggang Gunung Sago, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saudaraku pemerhati kebun kopi, kopi masih menjadi komoditi hasil perkebunan yang menjanjikan untuk dibudidayakan. Tidak hanya soal kenikmatan rasa kopi, tetapi ini tentang potensi usaha kebun kopi yang kian menjanjikan. Apalagi dikelola dengan cara yang lebih intensif, umur tanaman yang relatif lama jika dilakukan perawatan yang baik, bahkan sampai lebih dari 30 tahun tetap masih bisa berproduksi. Dan tentunya tanaman kopi ini adalah tanaman tua yang mempunyai potensi menggiurkan untuk tabungan kita di hari tua. Ada dua jenis kopi yang primadona dibudidayakan pada saat ini di Indonesia. Ada jenis Arabica, ada jenis Robusta. Arabica lebih cocok ditanam pada dataran tinggi minimal 1000 mdpl, sedangkan Robusta lebih cocok ditanam di dataran di bawah 1000 mdpl. Saudaraku, kali ini kita berkunjung ke salah satu kebun kopi yang berada di daerah Sungai Sirah, Sikabu, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, di mana ketinggian daerah di sini ada sekitar 900 mdpl. Mari kita ikuti wawancara kami dengan salah seorang petani kopi yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan diri Pak dengan Bapak siapa? Di mana? Biasa kampung aja lah. Masuk kampung aja di. Namamu biasa dipanggil di kawan-kawan di Nedi. Pak Nedi, ya. Pak Nedi, biasa dipanggil Pak Nedi. Lah berapa tahun Mbak porak kopi ke Pak? Sekitar lebih kurang 15 tahun lah. 15 tahun, berarti umur kopi gitu kok lah 15 tahun. Kau jarak tanam berapa dulu ke Pak? Iko kan sistemnya sistem pagar namanya. Jadi yang tahu kopi ke kopi kok sana jaraknya 2,5 meter. 2,5 antara kopi? Antara lirik kopi kok. 2,5. Itu? Sudah itu kemarinnya kok ada sekitar 3 jompek kok. Antara lorongnya tuh ya, 3 jompek. 3 jompek meter. Iya. Bibitnya dari mana dulu Pak? Iko bibitnya bibit lokal, bibit koyo jenis Robusta ya? Robusta ya. Jenis Robusta. Lah barangkali panen pertama bila dulu Pak? Berapa tahun pertama Pak? Apa kira-kira ya? Panen pertama dulu umur siapa? 2,5 tahun lah. 2,5 tahun lah panen ya? 2,5 tahun. Itu perawatan di awal-awal pertama Pak? Pemupukan Pak, penyiangannya Pak? Pemupukan kan dulu kok kan pola sayu ah. Pola sayu ah. Jadi perawatannya mau sayu aja di apa tuh
Oh, itu di sambilan Sambilan menanam kopi. nanam kopi. Perawatan ketik-ketik udah itu aja, nggak khusus kopi dulu deh. Ya. Tapi kini lah khusus kopi ya. Ini nomor saya lah itu kopi khusus dia lah. Iya, iya, iya. Pemupukan ada Pak lakukan pemupukan? Pemupukan ya sewa organik aja, pupuk kandang. Pupuk kandang. Oh, disiram aja ke pangkal seketik-seketik. Tapi enggak khusus ya? Enggak khusus lah. Kalau kini panen sekali berapa, Pak? Kini panen sekali 10 hari. 10 hari mulai hari itulah jaraknya. Berapa kilo biasa panen? Relatif tu sebenarnya, tak tahu kuasa apa dah. Iya, dia enggak apa-apa ya. Iya, Enggak dicatat ya. ya. Betong tiap batang tu nak betong. Tapi menceliak buah model koko ya perkiraan ada 5 kilo, 6 kilo ada kak sebatang ya. Ya, sekitar 6 kilo lah. Sebatang. Kalau untuk pemasaran enggak susah Pak ya? Pemasaran kini laris ya. Laris. Banyak orang mencari. Anda dapat misalnya lah pernah berkebunan lain kemudian dibandingkan sama perkebunan kopi koma yang lebih menguntungkan menurut Pak? Kopi atau yang kalau khususkan kopi kok kira-kira menguntungkan atau enggak ya? Lain-lain kelebihan mah. Kalau kopi koknya kan rutin. Ya. Rutin sekali 10 hari, sekali 10 hari. Berbeda kalau saya sebuah musim. Kalau itu lah sampai tujuan kok hanya mulai tabik bunga lihat jadinya berkesinambungan dari tidak pernah putri lah. Iya. Bukan untuk pensiunan mencak ya. Ya, itu tujuannya dulu nak telur kerja lah kok jadi bisa ditutup. Merah kopi panen, itu lah. Berarti semenjak panen umur 2,5 tahun ya? Iya. Sampai kini itu ambil taruh? Iya, rutin. Sekali mulai hari? Sekali ya. Paling-paling biko antara jarak ujung ke ujung tu, ujung ke tambah yang paling sekitar sebulan 2 bulan tu lang lihat. Oh, kira-kira sebulan 2 bulan. Walaupun seketik tetap panen. Tetap panen juga walaupun seketik. Perawatan susah nggak Pak? Perawatannya ya paling-paling pakai carang-carang dan air itu ya itu. Itu ada rumah di Pangkai itu. Assalamualaikum. Saudaraku pemirsa channel Studi Kopi, channel khusus seputar tips and review kebun kopi Nusantara. Demikianlah wawancara kami dengan salah seorang petani kopi yang berada di lereng Gunung Sago, Situjuh Gadang, Sumatera Barat. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan manfaat buat pemirsa semuanya. Semoga wawancara kami dengan Pak Dedi dapat menginspirasi, di mana awalnya kebun beliau ini hanyalah kebun sayuran seperti terong, cabai, bawang, dan lain-lain. Karena beliau menyadari dan merencanakan untuk hari tuanya, beliau menyisipkan tanaman kopi di kebunnya. Di mana suatu saat nanti, jika fisik sudah tidak mampu lagi bekerja keras seperti saat ini, maka pekerjaan beliau cukup dengan merawat dan memanen kopi untuk menopang perekonomian keluarga beliau. Saudaraku, demikianlah review kebun kopi kita kali ini. Jika ada manfaatnya buat pemirsa semuanya, silakan like, share, dan tulis komentar di bawah. Mohon dukungannya untuk kemajuan channel Studi Kopi ini ke depan dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Biar kita semakin bersemangat berbagi tips and review seputar budidaya kebun kopi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu Pak. Informasinya mudah-mudahan menjadi inspirasi pula untuk sahabat petani kopi yang lain. Menjalih
bisa memotivasi kita bahwa berkebun kopi kok cocok untuk pensiunan ya Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih.